Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang string dan substring. Nah, oke. Nah, sebelum masuk ke substringnya juga, di sini saya ingin bahas tentang string. Nah, string ini banyak banget terbagi menjadi pengertiannya ya. Ada char sequence, ada string yang dimulai dari begin index dan string yang dimulai dan akhiri dengan end index. Nah, ada juga dengan char to char array. Sampai juga ada yang namanya lowercase dan uppercase ya. Untuk char sequence ini pasti dimulai dari yang namanya subsequence, artinya mengembalikan urutan karakter baru yang merupakan lanjutan dari urutan char sequence-nya. Nah, char sequence ini dimulai dari subsequence, deklarasinya, begin index, artinya indeks awal dengan tipe data integer, indeks akhir atau end index dengan tipe data integer sama ya, tipe datanya. Oke, tipe data indeks awal dan indeks akhirnya. Lalu di sini ada string, di mana substringnya dimulai dengan indeks awal, oke? Dengan fungsi yaitu mengembalikan string baru yang merupakan substring dari string ini, yang dimulainya dari begin index aja. Tapi ada substring di mana indeksnya dimulai dari indeks awal dan indeks akhir, oke? Nah, di sini ada string, oke? Ada char, ada char yaitu to char array. Nah, ini deklarasinya seperti ini. Artinya mengkonversi string menjadi lari karakter baru. Oke. Nah, kalau lowercase artinya kita mengkonversi atau merubah semua karakter dari karakter besar ke karakter yang kecil atau huruf yang kecil. Nah, ada juga yang uppercase. Artinya merubah dari yang kecil ke huruf yang besar. Begitu juga dengan ada yang namanya compare to. Artinya kita menggabungkan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini substring, di mana kita mulai dari substringnya dimulai dari begin index. Nah, begin index, seperti tadi yang saya bilang, indeks awal dengan tipe data integer. Nah, di sini artinya adalah public string substring in begin index mempunyai artian mengembalikan string baru yang merupakan substring dari string ini, di mana substring dimulai dengan karakter pada indeks yang ditentukan dan meluas hingga akhir string ini. Artinya, yang menentukan siapa? Yaitu user atau programmer. Nah, parameter yang digunakan adalah begin index, oke? Begin index itu artinya the beginning index, koma ini maksudnya artinya adalah inklusif. Jadi kalau kita mulai publish substring yang mulai dari begin index, parameternya seperti ini. Begin index yaitu dikurangin the beginning index, inklusif. Artinya adalah inklusif, disebut dengan inklusif. Nah, pengembaliannya adalah substring yang ditentukan. Oke. Nah, tadi saya bilang, substring ini merupakan string baru. Kita mengembalikan string baru yang merupakan substring dari string ini. Nah, substring dimulai pada begin index yang ditentukan dan meluas ke karakter pada indeks di mana end index dikurang 1, indeks akhir dikurang 1. Jadi panjang substringnya adalah end index dikurang begin index atau indeks akhir dikurang indeks awal. Nah, parameternya dibagi dua di sini. Ada inklusif dan eksklusif. Kalau inklusif, begin index atau indeks awal dikurangi dengan indeks yang akan dimulai, ya, beginning, ya, dimulai. Oke, kalau eksklusif, end index dikurangi di ending index. Oke, return-nya sama, substringnya kalian tentukan. Oke, nah di sini ada penggunaan throws. Kalau kalian pernah lihat public string args, throws io exception, artinya apa? Throws, melempar atau mengembalikan. Nah, throws ini digunakan di dalam index out of bounds exception. Artinya, jika indeks awal adalah negatif atau indeks akhir adalah lebih besar dari panjang string objek atau indeks awal adalah lebih besar dari indeks akhir. Oke? Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, kalau belum paham, nanti kita masuk ke sebuah program. Nah,
Sebelum masuk ke situ, kita gunakan tentang function of string-nya di sini. Contohnya seperti ini ya guys, lihat dulu. Function substring, nah dengan tipe data yaitu integer. Berarti ada sebuah function dengan nama substring, tipe datanya adalah integer. Yang dimana outputnya, tipe datanya adalah string. Functionnya integer, outputnya string. Nah, bagaimana caranya? Contohnya seperti ini. Bisa loh di dalam string ini, berarti menggunakan substring. Contoh di sini ada kalimat cupboard. Cupboard dot substring 3. Nah, artinya apa? Di function cupboard dot substring 3 ini, dia ingin memanggil 3 karakter atau 3 string dari kata atau kalimat cupboard. Maka kita mulai. Di dalam Java itu dimulai dari 0. C mulai dari 0, U mulai dari 1, P ini 2, B ini 3. Oke, maka dimulai dari 3. 0, 1, 2. Maka udah 3 kan? Maka dimulai dari board. Nah, maka outputnya adalah board. Karena ini perintah adalah 3. Paham ya guys? Oke. Sekarang yang kedua. Substring. In. Bin itu maksudnya begin index atau indeks awal, koma, in, n, index. Ini adalah n ya. Oke, dengan tipe data sama yaitu integer. Outputnya juga sama yaitu string, diperlukan adalah string. Nah, dengan soal masih sama yaitu cupboard. Nah, di sini ada 0,3. Artinya 0 ini adalah begin index atau indeks awalnya dimulai dari 0 dan n indeksnya adalah 3 dari kata cupboard. Maka dimulai 0 ya. Itu adalah C, 1 itu adalah U, P itu adalah 2. Maka kalau 0,3 yang keluar adalah cup. Oke, jadi beda ya antara 3 sama 0,3. Kalau 3 kita ambil dari kata cupboard, maka keluarnya adalah board. Tapi kalau kita mintanya 0,3 di dalam substring cupboard ini, maka keluarnya adalah cup. Nah, di sini saya udah buat sebuah program, yaitu program di sini. Nah, di sini ada sebuah string. Oke, saya udah buat ya. Saya manggil import class, importnya ya. Oke. Nah, kalau saya manggil pakai bintang berarti semua buffer reader, semua class Java package udah kepanggil semua di sini. Nah, nama classnya adalah string unui. Ini kalian bisa ubah, terserah kalian. Nama classnya apa? Oke, boleh nama kalian atau siapapun. Nah, atau objek apapun. Nah, di sini ada public static void main. String args, nah saya tadi menggunakan throws ya, tadi udah saya bahas yaitu tentang throws, mengembalikan. IO exception, artinya mengembalikan input dan output di dalam eksepsinya. Oke, berarti saya menggunakan input dan outputnya. Nah, inputnya apa? Di sini ada input stream reader dan buffer reader. Oke guys, paham ya? Nah, outputnya apa yang saya gunakan adalah string. Oke, nah kita bahas satu-satu. Input stream reader. Nah, ISR ini adalah singkatan dari input stream reader. Ini kalian boleh rubah, boleh silakan. Input stream reader, kok spasi ISR jangan lupa ya. New input stream reader artinya kita memasukkan sebuah exception input ya, yaitu stream input, yaitu input stream reader dengan new input. Berarti ada baru input stream reader baru, system.in. Kenapa memerlukan system.in? Nah, di dalam system.in ini in termasuk di dalam input ya, oke? Karena ada 3, ada system.in, system.out, dan system.r. Nanti kita bahas ya, oke? System.in. Jadi jangan lupa, jangan system.out ya. Lalu di sini kita masukkan apa yang akan dibaca. Untuk memperoleh input dari keyboard yang digunakan oleh user atau programmer, maka kita menggunakan buffer reader. Dengan nama buffer reader yaitu BR. Boleh kalian ganti silahkan. Sama dengan new buffer reader. Nah, yang dibaca apa? Buffer reader yang baru apa yang dibaca? Yaitu ISR, bukan BR-nya ya. Oke, BR ini adalah untuk menampung input stream reader ISR ini. Oke guys, ISR. Nah, lalu kita masukkan dengan menggunakan system.out.print. Jangan gunakan println dulu, beda ya guys. Jangan dulu ya, system.out.print. Sudah kita diskusikan pembedaan antara print dan println. Nah, masukkan sebuah string
Ya, berarti ini string ya. Masukkan sebuah string, ada sebuah kalimat, masukkan sebuah string. Nanti ini bebas, terserah kalian. Artinya seperti itu ya. Maka digunakan yang disebut dengan ISR-nya dan dibaca dengan buffer reader. Oke, di sini saya mempunyai 3 variabel string. Oke, yaitu ada variabel S1, variabel S2, dan variabel S3. Oke, S1 dengan tipe data string sama dengan BR, ini panggil BR karena kita akan membaca si BR ini, buffer reader. Oke, BR.readLine. Apa sih tadi fungsinya readLine? Oke, untuk membaca baris dari si atau inputan dari si buffer reader yang ada di string S1, variabel S1. Oke guys, nah lalu ada variabel S2 dengan tipe data sama yaitu string. Jangan integer, jangan char, dan lain sebagainya. Nggak boleh ya guys, karena kita sama-sama menggunakan string di sini. Oke, sama dengan S1, nah dipanggillah di dalam S2, di variabel S2 ini dipanggil S1. Oke, S1 dot substring, artinya pada saat kalian memasukkan kalimat di dalam variabel S1 ya, dibaca oleh buffer reader dot substring 5, nanti akan diambil 5. Oke, diambil 5 ya guys ya, 5 ya. Oke, maka yang dicetak adalah string dimulai dari indeks ke-5 atau indeks 5 adalah yang dipanggil apa? Yang menampung string kalimat dari indeks ke-5 adalah variabel S2. Tapi S1-nya berfungsi untuk memasukkan sebuah string. Ini fungsi dari si variabel S1. Nah, fungsinya untuk ini memasukkan sebuah string, menampung kalimat yang akan diinput oleh user atau programmer. Oke. Nah, tapi saya perlu lagi nih. Kalian hanya sampai S2 doang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya ingin masukin variabel S3, di mana variabel S3 saya panggil S1, jangan S2 ya. Karena S2 dan S3 ini fungsinya sama-sama menampung hasil output. Oke? Hasil output yang dimasukkan dari S1 ini. Substring 6,9. Artinya apa? String dimulai dari indeks ke-6 sampai 9 adalah plus S3. Jangan S2 ya, karena S2 berada di posisinya masing-masing dan begitu juga dengan S3. Oke guys? Oke, kita lihat outputnya seperti apa ya. Kita compile. No syntax error. And then void main. Nah, masukkan sebuah string. Berarti sini bebas ya. Misalkan saya masukkan di sini adalah Universitas Indraprasta. Oke. Oke. Nah, sip. Kalau kalian perhatikan di sini, ya. Lihat karakter di sini. Saya minta 5. Oke. Ya guys, saya minta 5 di sini. Oke. Kalau kalian perhatikan 5 untuk di dalam variabel S2 dan di S3 saya minta 6,9. Oke, kita perhatikan. String dimulai dari indeks ke-5 adalah Universitas Indraprasta. Ingat, spasinya dihitung ya. U0 0 1. Oke, bisa mulai dari 0 ya. Ada berapa karakter di sini? Jadi jumlahnya lengths-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada 23. Tapi dia minta indeksnya ke-5. Nah, di variabel S2 ya. Maka dimulai dari apa? Universitas. Maka dimulai dari 5, indeks ke-5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 berada di R ya. Oke, R ya. Bukan 5 angka mulai dari U-nya ini 1, bukan, tapi 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, E kan? 5-nya adalah yaitu R. Maka karena mulai mintanya dari 5, maka R sitas spasi Indraprasta. Spasi dihitung ya, guys. Oke. Nah, sekarang 6 sampai 9. Nah, diminta di sini 6 sampai 9. Indeks awalnya 6, indeks akhirnya adalah 9. Dari kata Universitas Indraprasta. Oke? Lihat.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di universitas ini ada, artinya panjangnya 10 ya. Kita mulai dari 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai dari S ya. 6. Nah, diakhiri 9. Oke. 6, 7, 8. 9 ada di A. Maka di A ini stop. Oke guys. Yang keluar adalah seed. 6-nya mulai dari S, di karakter S. 7-nya adalah I, 8-nya adalah T. Oke guys. Ya. Oke, maka A-nya di sini stop. Oke, seed. Ya. Oke guys, semoga mudah dimengerti ya. Kalau di Java itu mulai dari 0. Tapi kalau kalian mulai dari 1 ya udah silakan. Tapi harus kalian kurangin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mulai berarti kalau kalian mulai dari 1, maka kalau 6 berada di R, maka mulai di 7 yaitu S. Sip. Oke, tapi karena ini dimulainya dari 0 di Java, kalian mulai dari 0 dulu dihitung. Oke guys, semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya di sini adalah ada compare to. Nah, di sini ada compare to. str1.compare to str2. Artinya variabel string 1 di-compare dengan string 2. Contoh, oke, variabel str1 digabung dengan str2. Record.compare to. Ingat, semua dimulai dari titik. Pakai dot. Kayak tadi dot substring, dot compare to. Record.compare to record. Artinya kalau record digabung dengan record hasilnya 0 karena sama kata-katanya. Nggak ada sama ya. Kalau sama maka hasilnya adalah 0. Oke? Nah, sekarang yang kedua, lihat kalian perhatikan di sini saya juga punya compare to di sini. Ya. Compare to di sini. Nah, saya close dulu. Nah, ini saya clear biar nggak ketimpa. Compare to. Nah, ini ada compare to. Lihat. Kalian perhatikan. Compare to di sini. Stringnya terserah kelasnya kalian ganti. Hampir sama dengan yang tadi ya. Oke, kata-katanya ya. Penggunaan input stream reader. Prosesnya kalian masukkan. Buffer reader juga. Buffer readernya. Sistem out print. Masukkan string lainnya. Ingat. Tadi kalau di program sebelumnya ada compare to. Ada compare to. Ada dot substring ya, dot substring ya di sini ya. Ada dot substring tuh di sini. Nah, sekarang saya pengen kalian di dalam program ini untuk latihan kalian gunakan compare to-nya. Kalian ini kan masih error nih. Coba kalian lengkapi program ini ya dengan menggunakan dot compare to. Stringnya terserah kalian, mau masukin string apa terserah kalian, ini bebas. Berarti nanti pada saat di-compile, stringnya kalian masukkan, oke? Ya, di sini sengaja saya salahkan dan saya kurangi biar kalian lengkapi di sini, oke? Semoga bisa dipahami dan kita diskusikan boleh lewat WhatsApp group dan Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.